Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, masih kita dalam suasana G20 dan saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara atau mengupas sedikit tentang bagaimana kedatangan para delegasi dengan menggunakan pesawat, dan saya mewawancari Bapak Marsikal pertama John Amarula. Beliau adalah Komandan Satgas Pengamanan Bandara dan Pelabuhan. Ini sangat berkepentingan sekali dengan bagaimana menangani kedatangan para delegasi yang masih menggunakan pesawat udara. Ada sekian puluh delegasi yang datang, tentu pesawatnya juga banyak. Apalagi misalnya Amerika, ini pasti pesawatnya tidak hanya satu, ada beberapa. Kita langsung dengan narasumber kita dulu. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Komandan. Selamat siang, Pak Nyoman. Salam sehat. Salam sehat. Swastiastu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk ya sekarang ini. Luar biasa. Ini istilahnya kalau dalam dunia penerbangan peak hour. Jadi kita mulai dari pagi sampai nanti malam kita akan full mengatur lalu lintas kehadiran para kepala negara yang akan hadir di kegiatan KTT ini. Oke. Kalau yang kita dengar ini kan tidak hanya di Bandara Ngurah Rai saja digunakan untuk parkir pesawat, katakanlah para delegasi. Apa pertimbangannya? Apakah karena di sini terlalu kecil atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Dan ada berapa bandara yang digunakan untuk parkir pesawat ini? Jadi dalam rangka KTT G20 ini, pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan 12 bandara, termasuk Ngurah Rai, untuk digunakan para delegasi untuk parkir pesawat. Mengingat memang Bandara Ngurah Rai kita ini hanya satu runway dan parkir areanya terbatas, sehingga kita buat sistem mereka drop off di sini para kepala negara dan delegasi, kemudian kita pindahkan pesawat ini ke bandara-bandara pendukung lainnya. Ada yang ke Lombok, ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jogja, ada yang ke Solo, ada yang ke Cengkareng, ada yang ke Halim Perdana Kusuma, dan bahkan masih ada boleh ke Makassar, boleh ke Banjarmasin dan Balikpapan apabila itu dibutuhkan. Nah, sehingga pesawat-pesawat yang sudah memberikan dukungan kepada presidennya atau delegasinya memberikan kesempatan kepada pesawat lain untuk masuk secara bergantian. Itu poinnya itu, dan juga tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia dan internasional, sehingga Bali tidak kita tutup secara keseluruhan, sehingga para wisatawan dari mancanegara, domestik maupun rakyat Indonesia yang akan melaksanakan aktivitas sehari-harinya di Bali masih bisa melaksanakan aktivitas ini, walaupun akan sedikit terdampak. Ya. Berarti pesawat komersial yang katakanlah membawa penumpang dari luar tetap bisa mendarat di Ngurah Rai? Bisa. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara dan Angkasa Pura sudah mengelola waktu-waktu landing, di mana waktu landing ini kalau terlalu crowded dengan penerbangan delegasi, kita kurangi sedikit jumlah penerbangan reguler, baik itu domestik maupun internasional. Kita pakai sistem namanya limited operation. Limited operation itu ya? Pembatasan operasi bagi pesawat penumpang reguler. Tetapi tetap continue, jalan terus. Selama ini yang tadinya kita tidak buka 24 jam, kita buka 24 jam bandara ini. Kita berikan pelayanan yang terbaik kepada delegasi G20 dan juga masyarakat domestik maupun internasional yang masih berkunjung ke Bali. Karena jangan sampai dengan KTT ini kita tidak membuka kepada teman-teman kita, para wisatawan yang ingin menikmati suasana keindahan Bali ini. Luar biasa. Kita sedikit bicara tentang pesawat. Ini ada di belakang kita, ini ada pesawat presidenan sama ada helikopter dua ini. Betul. Jadi dua pesawat, pemirsa, di belakang kita ini ada dua helikopter. Dua helikopter ini dua helikopter jenis Super Puma untuk menerbangkan presiden atau wakil presiden atau kepala negara setingkat apabila mereka akan bergeser atau bergerak dari tempat yang satu ke tempat acara lainnya. Kemudian yang putih ini adalah pesawat kepresiden Indonesia yang warna merah putih, yang pesawat jenisnya Boeing 737 seri 800. Ini dinaiki oleh Pak Jokowi. Ini Pak Presiden Jokowi. Dua helikopter ini standby. Di belakang Pak Presiden Jokowi itu ada pesawat Boeing 747 milik Korea, membawa Presiden Korea. Ya. Di belakang lagi itu ada pesawatnya Jepang. Ya. Pesawat Jepang. Dan yang ini ada Hercules, nanti mungkin pemirsa bisa menyaksikan Hercules kita. Ini adalah Hercules untuk standby modifikasi mode, standby untuk evakuasi medis udara, yang disampaikan oleh Pak Panglima tadi. Ya, sebelumnya Panglima sudah menyampaikan ini pesawat kita. Ini juga untuk helikopternya evakuasi saja. Kita punya helikopter medis sendiri, tapi diparkir di spot di dekat dengan venue kegiatan. Ada pesawat
khusus helikopter medis di sana. Kita punya ada 15 helikopter yang ikut memperkuat kegiatan di KTT G20 Bali ini. Ini untuk Gitu, Pak Nyoman. helikopternya Ya. ini berarti standby di sini 24 jam dan pilotnya juga ada di sini ya Pak? Betul, betul. Pilotnya mereka saat ini standby, pesawat siap 24 jam. Begitu di calling langsung. Di calling mereka udah siap terbang, siap Jadi terbang. pilotnya nggak di rumah ya? Nggak, mereka ada di sekitar kita ini. Ada Pak di ya, sini. sudah ready. Iya, berangkat ya. pilotnya, engineer-nya semua siap di pesawat. Gitu. Mana kalau bisa bersifat mungkin ada kendala-kendala selama ini baik peralatan atau Ya. hal yang lain kemudian bisa mengganggu tugas-tugas dari pengamanan di bandara Ya. pelabuhan dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini kegiatan kita di dalam pengamanan bandara Ngurah Rai untuk G20 berjalan dengan lancar dan semuanya memberikan kontribusi yang bagus, baik itu teman-teman dari otoritas bandara sendiri, kemudian dari teman masyarakat sekeliling sekitar bandara, juga termasuk teman-teman dari para wisatawan juga saya ikut menikmati kondisi ini. Walaupun mereka terdampak dengan kondisi yang macet, bahkan kadang-kadang harus berhenti karena memberikan kesempatan kepada delegasi, mereka cukup enjoy saya lihat. Ini suatu kebanggaan buat kita semua karena event yang luar biasa ini pasca COVID-19 selama 2 tahun kita itu ini dilaksanakan di pulau tercinta ini, Pulau Dewata, luar biasa, Pak Nyoman. Ya. Kalau bagaimana koordinasi dengan bandara sendiri? Ini kan sipil ya? Iya, iya. Ini kan militer gitu. Iya. Bagaimana selama ini apakah baik-baik saja? Ya, Artinya lancar-lancar aja. ya. Jadi selama ini memang tim kita ini jadi satu tim yang bersama-sama tujuannya untuk memberikan pelayanan dalam kemandaran udaraan. Artinya TNI, polisi dan aspek keamanan. Teman-teman otoritas bandara, ada Angkasa Pura, ada Bea Cukai, imigrasi, ada kepolisian di bandara, itu mereka mengelola bagaimana pola penerbangannya. Gitu. Kalau kami dari TNI Polri aspek pengamanan. Kalau teman-teman komandan udaraan itu aspek keudaraan, mereka ikut mengelola. Kita sama-sama membantu mengatur pola parkirnya seperti apa, berapa pesawat yang bisa ditampung di sini sehingga tidak mengganggu penerbangan reguler. Itu kita sudah kelola bersama dan selalu kita diskusi, Pak. Dan lancar alhamdulillah lancar. Ya. Tidak ada persoalan yang signifikan lah. Ya. Baik, sebagai closing statement untuk pemirsa Bali TV kemana? Mungkin ada pesan-pesan khusus atau harapan-harapan kemana kepada masyarakat Bali berkaitan dengan bagaimana pengamanan dan juga selamat parkir pesawat ini. Ya. Silakan. Baik, kawan-kawan sekalian, pemirsa Bali TV yang saya cintai dan tentunya sangat membahagiakan, event KTT G20 ini merupakan event internasional yang harus kita sama-sama jaga karena ini suatu kehormatan bagi Bali sendiri didatangi oleh para kepala negara dari seluruh dunia untuk bersama-sama melakukan suatu rapat koordinasi yang tentunya untuk kedamaian, ketentraman dan kesuksesan kita secara umum di muka bumi ini. Oleh karena itu kami dari aspek pengamanan mohon bantuannya, kita bersama-sama menjaga keamanan dan mohon bersabar apabila dalam kegiatan sehari-hari ada sedikit terdampak. Contoh misalnya jalan kita macet, kita agak sedikit terganggu dari aspek anak-anak juga sudah dari Pak Gubernur sekolahnya sudah sementara sekolahnya online. Oleh karena itu saya mengucapkan ayo kita sama-sama sukseskan dan mohon bersabar. Insya Allah ini kegiatan ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk Bali, termasuk pariwisata kita yang luar biasa. Demikian dari saya. Salam sehat. Terima kasih Pak Komandan atas waktunya dan demikian wawancara saya tentang bagaimana pengamanan di bandara, kemudian parkir pesawatnya. Ada informasi menarik sekira untuk kita simak bahwa pelaksanaan G20 ini pelaksanaan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa dan kita sudah memanfaatkan bersama-sama untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat Bali. Baik, terima kasih atas perhatian saya tutup dengan informasi Om Santi Sate. Terima kasih, sampai jumpa.